Om Swastiastu. Selamat siang kepada Bapak Ketut Sunarwijaya SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi Akuntansi. Dan selamat siang juga untuk teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi terkait dengan memahami etika profesi akuntansi. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang akan saya ajak presentasi. Yang pertama yaitu saya sendiri, Dewa Ayu Widiasi dengan nomor absen 5, dan rekan saya Niputu Widya Aristawati dengan nomor absen 29. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Widya. Untuk Widya, waktu saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai IFAK atau International Federation of Accountants, adalah organisasi global untuk profesi akuntansi, di mana mereka melindungi kepentingan umum dalam standar internasional. Adapun beberapa prinsip dari IFAK, yang pertama ada integritas, yaitu bertindak tegas dan jujur dalam menjalankan hubungan bisnis. Yang kedua ada objektivitas, yaitu bebas dari konflik kepentingan. Yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian, yaitu memberikan layanan profesional yang kompeten. Yang keempat ada kerahasiaan, yaitu kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hubungan bisnis. Dan yang terakhir ada perilaku profesional, yaitu patuh pada hukum dan peraturan yang relevan. Yang kedua atau IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia adalah aturan perilaku yang mengatur prinsip etika bagi para akuntan dalam menjalankan kegiatan profesional. Adapun prinsip-prinsip etika tersebut, yang pertama ada integritas, yaitu menekankan pentingnya bertindak sesuai dengan kepentingan publik. Yang kedua ada objektivitas, yaitu pentingnya bertindak objektif dalam menjalankan tugas. Yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian, yaitu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang keempat ada kerahasiaan, yaitu penting untuk mematuhi kerahasiaan informasi. Dan yang terakhir yaitu ketepatan bertindak, di mana akuntan harus patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Materi ketiga mengenai IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia mencakup berbagai aspek, yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompeten, dan profesional, di mana kode etik ini merupakan landasan bagi para akuntan untuk menjalankan tugas mereka. Materi keempat mengenai kode etik IAMI atau Ikatan Akuntan Manajemen Indonesia, mencakup berbagai aspek. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada objektivitas, yang ketiga ada kerahasiaan, yang keempat ada kompetensi, dan yang terakhir ada perilaku profesional, di mana prinsip etika ini bertujuan untuk membantu manajemen dalam menjalankan tugas mereka. Di sini saya akan melanjutkan materi terkait dengan kode etik IAI KASP. Aturan etika merupakan penjabaran lebih lanjut dari prinsip-prinsip etika dan ditetapkan untuk masing-masing kompartemen. Untuk akuntan sektor publik, aturan etika ditetapkan oleh IAI Komplementer Akuntan Sektor Publik. Aturan etika IAI KSP memuat 7 prinsip-prinsip dasar, perilaku etis auditor, dan 4 panduan umum lainnya yang berkenaan dengan perilaku etis tersebut. Ketujuh prinsip dasar tersebut yaitu: yang pertama, integritas; yang kedua, objektivitas; yang ketiga, kompetensi dan kehati-hatian; yang keempat, kerahasiaan; yang kelima, ketepatan dalam bertindak; yang keenam, standar teknis; dan yang ketujuh yaitu profesionalitas. Adapun panduan umum lainnya yang tercantum dalam aturan etika IAI KASP yang terdiri dari 4 hal, yaitu: yang pertama, panduan good governance dari organisasi atau instansi tempat auditor bekerja yang meliputi prinsip-prinsip seperti berikut, yaitu: tidak mementingkan diri sendiri, adanya integritas, objektivitas, akuntabilitas, keterbukaan, kejujuran, dan kepemimpinan. Lalu yang kedua yaitu panduan identifikasi pertentangan kepentingan sendiri, seperti adanya tekanan dari atasan, adanya tekanan dari pihak luar, adanya tujuan tertentu, dan hal lainnya. Lalu yang ketiga, panduan atas pemberian fasilitas dan hadiah, di mana akuntan dapat menerima fasilitas atau hadiah dari pihak-pihak yang memiliki atau akan memiliki hubungan kontraktual dengannya dengan mengacu dan memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan. Mengenai tindak pidana korupsi. Yang keempat, panduan penerapan aturan etika bagi auditor yang bekerja di luar wilayah hukum aturan etika. Materi berikutnya yaitu kode etik profesi dalam asosiasi akuntansi.
Kode etik profesi dalam asosiasi akuntansi pada dasarnya sama saja dengan kode etik profesi akuntan lainnya, yang pada umumnya terdiri dari tanggung jawab profesi, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional, serta standar teknis. Nah, adapun auditor APIP yang umumnya terikat pada dua ketentuan profesi karena merupakan pegawai pemerintahan, di mana auditor APIP ini terikat pada ketentuan pegawai negeri dan juga terikat pada ketentuan profesinya. Dan dalam menjalankan tugasnya, auditor APIP ini wajib menaati kode etik dan standar akuntansi yang berkaitan dengan statusnya sebagai pegawai negeri yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Materi selanjutnya yaitu Undang-Undang Starbucks. Munculnya Starbucks merupakan akibat dari adanya skandal-skandal keuangan dalam perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat. Karena hal tersebut, warga Amerika Serikat banyak yang berasumsi bahwa skandal-skandal tersebut dapat membahayakan kelangsungan perekonomiannya. Oleh karena itu, Kongres Amerika Serikat segera mengambil langkah yang komprehensif dengan menetapkan Undang-Undang Keuangan yang kemudian dikenal dengan Sarbanes-Oxley ACT 2002 atau disebut juga dengan Starbucks. Kongres berasumsi bahwa skandal-skandal keuangan tersebut tidak bisa dilihat sebagai kasus, namun sebuah indikasi. Sehingga perlunya peraturan yang lebih ketat yang mengatur penyiapan dan persiapan laporan keuangan. Dengan ditetapkan Undang-Undang Starbucks tersebut, diharapkan kepercayaan publik bisa meningkat kembali. Dan adapun isi pokok dari Undang-Undang Starbucks yaitu yang pertama, peningkatan transparansi dan pengelolaan manajemen, lalu yang kedua, peningkatan tanggung jawab manajemen sebagai pemilik dari sistem internal kontrol untuk mengupayakan perbaikan terus-menerus terhadap internal kontrol yang ada di perusahaan. Lalu yang ketiga, penurunan risiko kecurangan yang dilakukan oleh direksi. Dan yang keempat, memaksa auditor untuk melakukan atestasi atas pernyataan kondisi internal kontrol yang dibuat oleh direksi. Dan yang kelima, menjaga independensi auditor dan kantor akuntan publik. Di Indonesia sendiri, belum memiliki undang-undang yang mengatur sistem audit suatu perusahaan sebaik Starbucks. Namun, beberapa undang-undang atau peraturan yang dikeluarkan lembaga resmi tertentu sudah memiliki kesamaan dengan undang-undang Starbucks itu sendiri. Materi yang terakhir yaitu terkait dengan PMK nomor 17 tahun 2008 dan peraturan lain yang relevan. Untuk mengawasi akuntan publik, khususnya kode etik, Departemen Keuangan mempunyai aturan sendiri, yaitu Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 17 tahun 2008 yang mewajibkan akuntan dalam melaksanakan tugasnya dari klien berdasarkan SPAP dan kode etik. SPAP dan kode etik diterapkan oleh asosiasi profesi berdasarkan standar internasional. Misalkan, dalam auditing digunakan SPAP berstandar kepada International Auditing Standard. Adapun peraturan lain yang relevan sekaligus memperkuat MK nomor 17 tahun 2008 yaitu Undang-Undang nomor 5 tahun 2011 di mana undang-undang ini mengatur terkait dengan sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran kode etik dan standar profesi akuntansi. Adapun sanksinya yaitu dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Baik, sekian atas presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.